namaku Jagat Satriani Iswanto, nomor absen 21 dari kelas 11C. Jadi di sini aku akan menggantikan Pak Didik untuk menjelaskan sejarah kebijakan politik pintu terbuka. Tonton sampai akhir ya. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Latar belakang terbentuknya politik pintu terbuka bersamaan dengan terbentuknya Undang-Undang Agraria. Kebijakan ini muncul sejalan dengan pembubaran VOC yang mengakibatkan kekuasaan atas Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Politik pintu terbuka juga dilatar belakangi hasil dari kemenangan Partai Liberal Belanda pada pemilu tahun 1850. Kemudian di tahun 1870, Partai Liberal Belanda mendapatkan kemenangan yang mutlak dalam pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Belanda. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda sehingga Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yakni politik kolonial liberal atau politik pintu terbuka atau open door policy. Lalu tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Pembendaharaan atau Perbendaharaan yang biasa disebut Comptabilities Act. Nah, jadi undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1864 mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua itu Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1870 ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang ketiga, itu ada Undang-Undang Agraria atau Agraris Act. Nah, undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Tokoh yang melatar belakangi politik pintu terbuka di Hindia Belanda adalah Engelbert Bertus de Waal. Sebagai Menteri Jajahan Belanda, ia memperlakukan Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menjadi dasar politik pintu terbuka di Hindia Belanda. Kebijakan ini membuka peluang bagi pengusaha swasta asing untuk berinvestasi menggantikan sistem tanam paksa. Kemudian terdapat tokoh penentang sistem tanam paksa yaitu Edward de Westdekker dengan nama samaran Multatuli yang menulis buku Max Havelaar. Di dalam buku tersebut mengkritik tentang kekejaman sistem tanam paksa. Lalu yang kedua ada Francis van de Putte bersama dengan Baron Howell. Ia menentang sistem tanam paksa dan memperjuangkan perubahan kebijakan ekonomi kolonial. Walter Robert Turn van Howell merupakan salah satu tokoh humanis yang menentang keras sistem tanam paksa dan secara aktif berupaya menghapuskan bersama Francis van de Putte. Dampak negatif diberlakukannya politik pintu terbuka. Yang pertama, rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan juga swasta. Yang kedua, adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Yang ketiga, kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Yang keempat, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa semakin meningkat. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Dan yang terakhir, terjadi perubahan kepemilikan tanah dan juga tenaga kerja. Lalu dampak positif dari politik pintu terbuka adalah sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan. Yang kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor impor. Yang ketiga, dibangunnya fasilitas perhubungan seperti jalan raya, rel kereta api, dan jembatan. Dan juga pembangunan irigasi yang meliputi waduk serta bendungan. Lalu selanjutnya kehadiran politik pintu terbuka juga membuka pintu bagi masyarakat Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka membawa modal dan membantu mengembangkan berbagai sektor ekonomi termasuk perkebunan dan juga industri. Segitu dulu penjelasan dari aku tentang sejarah kebijakan politik pintu terbuka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.